Selamat sore untuk seluruh partisipan dari Zoom webinar kali ini yang dihadirkan oleh Unpar Plus. Terima kasih telah hadir tepat waktu kepada Bapak Ibu dari berbagai institusi pastinya. Di sore hari ini saya Syayu sebagai moderator di sesi kali ini dari Unpar Plus. Kita di hari ini sudah kedatangan seorang pembicara yang sangat mahir di bidangnya tentunya. Mungkin Bapak Ibu semua yang daftar dan akhirnya hadir di sini sudah tahu juga di sore hari ini kita akan ngebahas apa sih? Tentunya kita akan ngebahas sebuah topik yang saat ini benar-benar lagi hype gitu ya. Dan kemungkinan tidak akan mati gitu untuk beberapa puluh tahun ke depan karena bidang ini sangat berkaitan dengan cepatnya perkembangan teknologi, kemajuan media juga. Jadi kayaknya kalau misalnya tema kali ini nggak disimak baik-baik gitu, akan banyak ruginya mungkin. Nah, di sore hari ini kita akan membahas mengenai optimasi dari digital marketing. Dan pembicara kita ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu siapa sih pembicara kita di sore hari ini. Nama beliau adalah Bapak Juanda Rovelim. Bapak Juanda Rovelim ini berpendidikan di Universitas Bina Nusantara jurusan Teknik Informatika dan Matematika. Beliau juga sudah sangat banyak mengikuti pendidikan non-formal terkait leadership di tingkat internasional dan sudah menjadi mentor leadership camp di Indonesia. Selain itu, beliau juga sudah menjadi banyak ketua komite humas, terus ketua daerah untuk Lions Club Indonesia District juga dari 2019 sampai 2020, itu yang terbaru. Kemudian untuk pengalaman kerja, Bapak Juanda ini sekarang adalah CEO dari Kafling Solusi Digital. Kalau dari yang saya cari-cari sih tadi, Kafling Solusi Digital itu apa? Itu semacam konsultan digital marketing. Mungkin nanti Bapak Juanda bisa menjelaskan sendiri. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin nih Bapak Juanda bisa langsung mulai presentasi dan sharing-sharing ke peserta webinar Unpar Plus sore hari ini. Silakan kepada Bapak Juanda. Oke, terima kasih Bu Syayu dan salam kenal semua buat teman-teman yang hadir pada webinar pada hari ini ya. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Oke, teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas tentang digital marketing is fun ya. Bagaimana strategi mengoptimasi saluran digital marketing Anda. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di luar sana banyak sekali orang yang bilang, kok belajar digital marketing itu susah ya? Kok belajar digital marketing itu stres ya? Kok saya kalau ngiklan tuh kayak boncos ya? Dan lain-lain gitu ya. Nah, tetapi kalau di sini kita belajarnya happy-happy saja ya. Tetapi di samping happy-happy seperti ini ya, gambar Zoom ini walaupun kita ketemunya melalui Zoom, tapi fun ini juga ada satu kepanjangannya yang saya ciptakan. F yang pertama adalah formation, U-nya adalah unique, dan yang ketiga adalah N-nya niche market. Ya, apa itu penjelasannya satu-satu? Saya akan jelaskan setelah saya kenalkan diri dulu. Ya, nah pertama-tama nama saya adalah Juanda Rovelim. Ya, saya saat ini adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency ya. Kalau tadi Bu Sayu bilang sebuah konsultan juga ya. Dan saya juga adalah CEO dari PT Panca Sinergi Kreasi Jaya. Ini adalah usaha saya di bidang minuman dan certified trainer, digital marketer. Dan saya sudah tulis 2 buah buku. Buku pertama saya itu adalah Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ya. Buku kedua saya adalah Naked Sales, itu ditulis bersama dengan 17 praktisi penjualan lainnya. Saya juga sudah menerbitkan sebuah e-book ya bernama Ghost Kitchen, di mana teman-teman bisa membuka virtual kitchen Anda dari rumah Anda masing-masing. Dan saya juga sudah menerbitkan satu buah game card untuk Anda belajar digital marketing bersama dengan keluarga, teman, ataupun
rekan-rekan seprofesi Anda seperti itu. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kavlingsolusidigital.com, teman-teman. Ya. Nah, apa itu F? Formation. Ya, tadi saya bilang F1 itu adalah formation, uniqueness, dan niche market. Ya. Nah, apa itu formation? Teman-teman, ketika kita berbicara tentang digital marketing, ya, kita berarti tidak berbicara hanya satu ataupun dua platform saja. Ya, kalau misalnya teman-teman saat ini mungkin cuma belajar tentang, Pak, saya Instagram aja deh mainnya, saya Facebook aja deh, saya YouTube aja deh, dan lain-lain. Nah, itu kalau saya analogikan teman-teman sama seperti misalnya di sini permainan sepak bola ya teman-teman, karena saya hobi sepak bola, itu sama aja teman-teman cuma mengandalkan satu atau dua pemain saja. Taruhlah sekarang yang paling jago pemain sepak bola adalah siapa? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ya. Dua itu paling jago saat ini, ya. Nah, ketika kita hanya mengandalkan Lionel Messi saja atau Cristiano Ronaldo saja melawan 11 pemain lawan, maka yang ada adalah mereka babak belur, teman-teman. Kenapa? Karena satu orang jago, 10 orang yang lagi adalah bisa dibilang nggak bisa main sepak bola, misalnya gitu ya. Terus lawannya 11 pemain profesional, ya Cristiano Ronaldo-nya juga babak belur, teman-teman. Nah, sama gitu. Ketika kita berbicara tentang digital marketing, kita nggak berbicara tentang Instagram doang, kita nggak berbicara tentang Facebook doang, kita nggak berbicara tentang YouTube doang, dan lain-lain. Ya, tetapi kita berbicara tentang sebuah keseluruhan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat sekarang kondisi lapangan bermain, ya saya selalu anggap ketika kita bermain digital marketing adalah home base, ya home base. Ya, kalau misalnya tempat bermain teman-teman, ya lapangan bermain teman-teman ini adalah seperti ini, ya dalam arti becek, berantakan, kotor, kumuh, nggak jelas gitu ya, maka orang juga akan males ya berkunjung ataupun bermain ke lapangan teman-teman. Ya, lah kalau berkunjung bermain aja nggak mau, ya bagaimana mau ada transaksi teman-teman? Ya. Nah, maka dari itu mungkin teman-teman di luar sana banyak yang, oh ya udah Pak, Instagram saya bagusin, terus juga Facebook saya bagusin, YouTube saya bagusin, dan lain-lain. Akhirnya lapangannya seperti ini teman-teman. Ya, lapangannya seperti ini, bagus ya, keren gitu ya. Tapi yang menjadi masalah cuma satu, lapangannya sepi. Ya, berapa banyak orang di luar sana ya Instagramnya sudah bagus, bikin kontennya sudah menarik, dan lain-lain. Tapi tetap aja nggak ada transaksi. Tetap aja nggak ada orang yang main. Ya. Nah, kenapa demikian? Ya, karena yang diperbaiki hanya lapangannya saja. Tetapi strategi untuk mendatangkan traffic, dan lain-lain, itu tidak diperhatikan sama mereka. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kalau Anda melihat digital marketing itu bukan yang cuma atasnya doang ya. Kalau teman-teman lihat ya, apa sih yang orang lihat di luar sana? Wow, akun dia followernya banyak loh, ya. Wih, akun dia centang biru loh, verified gitu ya. Terus, wih, dia sekali posting likes-nya banyak. Wih, dia sekali posting dapat duit dan segala macam. Yes, itu adalah yang people lihat, yang orang-orang lihat. Puncak gunung esnya doang gitu loh, ya. Tetapi yang nggak mereka lihat adalah apa? Yang nggak mereka lihat adalah yang di bawah. Ya. Apa itu? Pertama, to-do list-nya. Apa yang mereka kerjakan? Bagaimana relationship mereka? Ya, relationship mereka dengan keluarga, relationship mereka dengan pacarnya mungkin berantem terus, kan nggak tahu kita ya. Terus juga bagaimana cara mereka hitting di target, konten strateginya, ya, terus networking-nya, terus uang yang diinvestasikan, expertise, waktu, dan lain-lain. Ya, itu yang mereka nggak lihat. Nah, maka dari itu teman-teman, ketika kita berbicara tentang digital marketing, ya, ini ada banyak sekali sebenarnya tools-nya. Ada SEM, ada app development, ada web design, ada SEO, video production, email marketing, social media, branding, dan lain-lain. Banyak banget. Ya. Oh, kalau gitu apakah semua harus dimainkan? Ya kan pertanyaan gitu. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena sama seperti sebuah kesebelasan sepak bola. Ya, di dalam sebuah kesebelasan sepak bola biasanya ada 22 pemain. Ya,
Tetapi ketika bertanding, kan nggak semuanya diturunin 22-nya semuanya gitu kan. Tapi dipilih, ya dipilih mana yang paling bagus. Dipilih mana yang lagi perform. Dipilih di mana yang lagi nggak cacat, yang lagi nggak sakit dan segala macam seperti itu. Ya, jadi dipilih teman-teman. Sehingga kita bisa tentukan kita yang menjadi coach-nya, kita yang menjadi pelatihnya teman-teman. Ya, nah, jadi misalnya kita taruh, misalnya di bagian goalkeeper nih yang lagi bagus adalah konten nih, kita taruh si konten. Ya, kemudian setelah bolanya dipegang sama si konten, ini bolanya mau diarahkan kemana nih? Apakah mau ke YouTube? Apakah mau ke Facebook? Atau ke Instagram? Ya. Nah, setelah dari ini kita sebut sebagai social media team. Ya, kalau ini back, ya back itu adalah misalnya social media team. Ya. Nah, setelah dari belakang nih social media team, mau diarahkan kemana lagi? Apakah mau diarahkan ke website ataukah mau diarahkan ke WhatsApp? Bebas aja seperti itu teman-teman. Ya, nah nanti penyerangnya itu mau dilakukan secara apa? Apakah mau dilakukan secara organik ataukah mau dilakukan secara ads, beriklan gitu teman-teman. Nah ini dua tipe penyerang yang berbeda. Kalau kita lakukan ini secara organik, ya kalau kita lakukan ini secara organik, berarti itu kita bisa anggap pelan tapi pasti. Ya, kalau organik itu pasti tipenya karakter penyerangnya adalah pelan tapi pasti. Kalau ads, ya ads itu karakternya adalah kencang, ya, tapi butuh budget, butuh uang, butuh dana teman-teman. Ya, Anda mau pakai apa? Mau total attack? Boleh, ya. Mau bertahap? Boleh, ya. Anda yang tentukan. Anda mau nyerang sayap kiri? Boleh. Anda mau nyerang sayap kanan? Boleh, bebas aja, ya. Anda yang tentukan, Anda yang susun strateginya, teman-teman. Oke? Nah, yang kedua adalah unik. Nah, teman-teman, di dalam dunia marketing, Anda tidak hanya berkompetisi dengan orang-orang yang ada di sekitar jualan Anda ataupun di sekitar bisnis Anda. Tetapi Anda berkompetisi dengan orang-orang satu dunia. Ya. Kemarin kita sempat rame-rame katanya kan UMKM mati dibunuh oleh bisnis online dari negeri seberang, gitu kan? Yes, kenapa? Karena negeri seberang lebih murah. Bayangkan tetangga saya misalnya, tetangga saya mau beli mainan buat anaknya, nggak beli di toko sebelah rumah gitu, nggak. Mereka carinya di online, dikirimnya dari China. Bayangkan. Nah, jadi kalau Anda tidak punya uniqueness atau Anda yang jual Anda barang-barang umum gitu ya, Anda nggak akan bisa berkompetisi dengan cara tersebut. Anda harus punya keunikan. Keunikan apa? Kenapa saya harus belanja di tempat Anda? Kenapa saya harus memakai jasa Anda? Nah, Anda harus punya satu keunikan yang mana nggak dimiliki oleh orang lain. Orang lain nggak punya barang seperti yang Anda punya, maka saya akan bela-belain beli di tempat Anda. Kalau Anda menjual barang-barang yang massal, yang umum, dan lain-lain, ya Anda nggak ada istimewa-istimewanya. Kenapa saya harus beli ke Anda? Saya aja kadang kalau cuma beli aksesoris handphone atau aksesoris komputer, kebetulan toko di depan rumah saya juga ada, ya. Tetapi saya lebih prefer belinya misalnya di Tangerang. Kenapa? Harganya lebih murah, kayak gitu. Nah, jadi Anda harus pikirkan keunikan apa yang ada di bisnis Anda, teman-teman. Ya. Kemudian adalah niche market. Siapa sebenarnya target marketnya? Kalau Anda bilang, Pak, saya jualan makanan, Pak. Ya, jualan makanan itu semua orang bisa konsumsi, Pak, produk saya. Nggak begitu, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena setiap produk itu punya marketnya masing-masing. Contoh aja, kita jualan ayam goreng, jualan ayam, ya. Ayam aja ada ayam goreng, ayam geprek, ayam bakar, ayam apa lagi, ayam taliwang dan segala macam. Banyak sekali variannya. Ada orang yang suka pedas, ada orang yang nggak suka pedas, ya, dan lain-lain gitu. Nah, jadi produk Anda hanya akan fit pada satu market aja, nggak bisa buat semua orang. Jadi biasanya kalau ada orang yang bilang, Pak, produk saya bisa untuk semua orang, Pak, saya akan bilang, coba deh pikir lagi seperti itu. Kenapa? Karena nggak semua orang akan beli produk Anda. Ya, ada market-marketnya. Nah, pertanyaannya adalah, do you know your customer? Apakah Anda mengetahui siapa konsumen Anda sebenarnya? Nah, untuk mengetahuinya, ada banyak yang harus Anda jawab. Ya, pertama,
Anda harus tahu daily rutinnya seperti apa. Kedua, pain point-nya mereka apa. Ketiga, bahasa yang digunakan oleh mereka itu seperti apa. Contoh di sini, ya, teman-teman mungkin ada yang dari Bandung, ada yang dari Batak, ada yang dari Papua, ada yang dari macam-macam. Seluruh Indonesia ada. Ya. Nah, bayangkan kalau teman-teman dari Bandung, pakai bahasanya bahasa Sunda. Ya. Terus nawarin ke orang Batak, pakai bahasa Sunda. Orang Bataknya kagak ngerti. Ya. Sama juga artinya, kalau Anda mau jualan di Instagram, tapi pakai bahasanya bahasa YouTube. Hai guys, jangan lupa ya like dan subscribe channel saya. Di Instagram nggak ngerti, nggak ada subscribe di Instagram, yang ada follow. Gitu. Nah, jadi gunakan bahasa yang sama dengan audiens Anda. Sehingga frekuensinya sama, orang ngerti. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian adalah keyword, ya, kata kunci apa yang ingin Anda kuasai. Kemudian adalah influencer-influencer siapa yang dipercaya oleh mereka. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi mereka untuk membeli, ya. Dan kebiasaan-kebiasaan sosial media apa yang mereka lakukan, aspirasi dan preferensi mereka seperti apa. Nah, hal-hal ini Anda bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah Anda bisa lakukan dengan cara interview. Interview itu artinya Anda diskusi, Anda ngobrol sama orangnya, ajak ngobrol. Anda punya customer, diajak ngobrol, ditanya, kayak gitu. Ya. Tapi kalau nggak memungkinkan untuk diajak ngobrol, Anda bisa pakai cara asumsi. Yang kedua, ya, Anda bisa asumsi, ya udah kira-kira apa? Stalking aja di sosial medianya. Oh, kira-kira orang ini kayak begini nih. Oh, dia orangnya dari Jawa nih. Oh, dia bahasanya gini. Oh, kesehariannya dia gini. Stalking aja di sosial media mereka seperti itu. Ya. Nah, itu adalah niche market. Kalau sudah, Anda bisa bikin dalam form seperti ini misalnya. Namanya siapa, umurnya berapa, title dia apa, industri dia apa, company dia di mana, tanggung jawab dia di dalam perusahaan itu seperti apa, kira-kira dia orangnya seperti apa, value yang dimiliki apa, bagaimana konten strategi kita, halangan, motivasi, dan bagaimana produk kita bisa membantu mereka. Anda tuliskan, ya. Ingat, kalau Anda nggak bisa interview, tanya langsung, ya Anda asumsi aja kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini beberapa case study dari strategi yang fun tadi, ya. Pertama, kalau kita lihat di sini, ya ini ada orang namanya punya akun namanya Pikmi, dia jualan apa? 30 hari ngajarin orang untuk salto ke belakang, backflip doang. Ya, ini formasinya kalau kita bedah adalah dari sosial media tadi, ya, dari sosial media, ya, ini adalah Facebook, diarahkan ke website, ya. Di dalam websitenya sendiri pun banyak sekali faktornya, ada copywriting, ada penawaran, scarcity, dan segala macam, barulah terjadi pembelian. Bayangkan, teman-teman, jualan e-course aja, jualan e-course, ya, jualan e-course, ngajarin orang salto ke belakang, laku dijual $30, ya. Nah, ini juga contoh lagi tentang niche market. Ya, niche market ini jelas banget, dia ngajarin iPhone Photography School. Artinya apa? Target marketnya itu cuma orang-orang yang punya iPhone, yang nggak punya iPhone nggak akan mengambil produk ini. Nah, dari begini aja dia bisa punya banyak tuh formationnya. Ya, ini lagi pakai apa? Facebook. Facebooknya bersponsor artinya dia pakai ads, ya. Terus diarahkan kemana? Diarahkan ke website. Dari website dikasih penawaran, dikasih keterbatasan, dikasih copywriting, dan lain-lain. Itu adalah sebuah formasi yang kita bisa bedah. Ini kalau kita contohnya dari Facebook. Kalau dari Instagram seperti yang saya jualan. Ya, saya jualan e-book juga dari Instagram seperti ini, teman-teman. Ya, jadi di Instagram saya arahkan ke website, baru saya kasih penawaran. Pak, dari tadi ke website semua, bisa nggak ke WhatsApp? Bisa, ya. WhatsApp pakainya begini, teman-teman. Ya, jadi kita bisa pakai WhatsApp seperti ini. Tapi kalau bisa, WhatsApp-nya dibikin link, ya, dibikin link, teman-teman. Jadi nggak cuma kasih nomor handphone doang. Kenapa? Karena kalau cuma kasih nomor handphone doang, ya, orang tuh harus save dulu nomornya supaya bisa kontak. Tapi kalau dikasih link, dia tinggal klik aja linknya, maka dia langsung bisa WA kita seperti itu, teman-teman. Ya, jadi gunakan WhatsApp web. Nah, sekarang bagaimana kita cara menoptimasi, ya, tools-tools yang ada di digital marketing ini?
Nah, di sini saya akan sharingkan 10 tools ya, 10 tools yang memang saya pakai. Dari tahun 2006 sampai sekarang saya pakainya 10 tools ini ya. Satu tools yang belum saya optimasi adalah TikTok. Ya, saya belum main TikTok. Ya, tapi sekarang saya lagi ngembangin bisnis baru sama partner saya. Kita pemasarannya pakai TikTok. Ya, nanti kalau saya sudah berhasil ya untuk belajar tentang TikTok dan sudah viral, saya sharingkan lagi. Ya, jadi total jadi nanti ada 11 update-nya. Ya, jadi pas tuh jadi kesebelasan cocok dengan strategi formation saya. Oke. Nah, apa saja ke-10 hal tersebut saya sharingkan sekarang. Pertama adalah YouTube. Nah, kalau Anda ingin menggunakan YouTube sebagai strategi branding ataupun strategi marketing Anda bisa optimasi beberapa channel ini. Ya. Pertama adalah YouTube channel, kedua adalah thumbnail, ya. Ketiga adalah title dan description, keempat adalah playlist. Oke, apa itu? Kita lihat satu-satu ya. Channel ya itu ada yang namanya channel art ya. Anda buat sebuah channel art ya dan buat rata tengah ya. Kenapa rata tengah? Karena nanti di sebelah kanan dan di sebelah kirinya akan terpotong karena tampilan mobile ya. Kemudian Anda lengkapi itu ya, Anda lengkapi di bagian channel Anda, khususnya di bagian about. Anda tulis sebagus-bagusnya, secantik-cantiknya, seyakin-yakinnya tentang bisnis Anda. Dan mudahkan orang untuk menghubungi bisnis Anda. Jadi sertakan nomor telepon, email, dan lain-lain bagaimana orang menghubungi Anda. Seperti itu. Ya. Kedua, di bagian thumbnail, ya di bagian thumbnail, Anda bikin thumbnail yang menarik. Jadi jangan cuma sekedar video di-upload. Ya, kalau cuma sekedar video di-upload, maka nanti yang tampil adalah cuma cuplikan videonya, dan itu nggak menarik. Ya. Nah, jadi usahakan selalu bikin thumbnail dalam setiap video Anda, teman-teman. Nah, di bagian title dan description, ya di bagian title dan description, selalu usahakan terdapat kata kunci, teman-teman. Ya, ada kata kuncinya. Contoh kalau teman-teman lihat di sini, itu adalah cara sukses bisnis online lewat Facebook, teman-teman. Ya, kemudian di bawahnya, kok kalimatnya berantakan? Yes, bagi saya nggak penting. Ya, orang membaca description saya. Kenapa? Karena kebiasaan orang itu kalau nonton video YouTube, dia nggak akan baca description. Kenapa demikian? Ya apalagi kayak kita orang Indonesia gitu ya. Orang pintu disuruh dorong aja dia tarik, ya. Gimana dia mau baca description seperti itu? Nah, yang terpenting adalah description kita dibaca oleh algoritmanya YouTube. Ya. Untuk apa? Untuk supaya ditampilkan kepada orang yang sedang mencari kata kunci tersebut. Makanya di bagian title dan description ya itu ditampilkan kata kunci, teman-teman. Oke? Nah, ketika Anda ingin berjualan di Instagram itu lain lagi ceritanya. Oke? Yang pertama apa? Anda bisa melakukan optimasi di Instagram khususnya di bagian bio, feed, story dan highlight, dan ads-nya seperti apa. Oke, kita lihat. Di bagian bio, teman-teman, ini harus mengandung 3 hal. Apa saja? Yang pertama adalah value apa yang ada di dalam diri Anda, bisnis Anda, produk Anda, ataupun jasa Anda. Value. Oke. Yang kedua adalah apa yang bisa Anda solve ya, dengan produk ataupun jasa Anda. Yang ketiga adalah apa call to action-nya setelah orang membaca bio Anda. Nah, 3 hal ini Anda harus rangkum dalam 150 karakter. Karena bio Instagram itu dibatasin hanya 150 karakter saja. Oke? Nah, sedangkan di bagian username dan name, ya username dan name, Anda usahakan menggunakan kata-kata yang standar ya, bisa dibilang nggak nyusahin. Contoh misalnya kayak Drink Sweet Escape ini ya. Drink Sweet Escape ini saya tulis DR1NKSW3T3SC4P3. Itu nyusahin. Ya. Itu di samping nyusahin,
secara pencarian juga nggak akan ketemu. Ya, karena apa? Orang nggak akan search seaneh-aneh kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi gunakan yang standar-standar aja. Kata kunci kalau bisa saya bilang ejaan yang disempurnakan, EYD. Ya, jadi gunakan EYD yang baik dan benar. Ya. Kemudian dalam hal gambar, ya, kalau Anda jualan barang, jualan produk, jangan cuma foto upload. Produk ini misalnya produk ya, ditaruh, difoto, diupload, jelek. Ya, Anda bisa lihat ini contoh kayak produk saya. Saya taruh di lantai, saya foto, terus saya upload. Ini kalau secara jualan nggak ada bagus-bagusnya. Ya. Tetapi lihat, dengan dikasih sedikit sentuhan, ditaruh aja di bawahnya, itu kertas warna putih, tampilannya menjadi lebih manis. Ya, disusun sama kan, posisinya sama, berantakannya sama. Tapi di bawahnya ditaruh kertas warna putih, kertas karton warna putih, dikasih pernak-pernik sedikit, menjadi lebih manis, lebih bagus tampilannya. Ya, padahal posisinya sama. Ya, coba lagi seperti ini tuh kayak gini. Kalau Anda foto upload kan kelihatan garis-garisnya gitu ya. Ya, taruhnya di lantai, niat jualan nggak sih? Kita aja nggak menghargai barang kita, nggak membuat barang kita premium gitu ya. Kayak cuma ya udahlah asal jadi gitu, asal jualan gitu. Tetapi lihat bedanya. Ketika kita permak sedikit ya, kita touch sedikit, ya udah cuma jadi lebih bagus gitu loh. Dikasih alas, kertas putih, foto, jadi lebih bagus. Nah, jadi gunakan gambar-gambar yang menarik untuk di Instagram Anda, teman-teman. Oke? Contoh nih kayak gini, ya. Jangan gunakan yang asal-asalan fotonya, ya. Kalau Anda belum bisa pakai misalnya produk fotografi ataupun food fotografi, ya standar tapi ada temanya seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar produk ditaruh di lantai, ya. Kalau Anda lihat kan yang warna merah jambu ini kan strawberry itu kan hanya gelas ditaruh di atas meja, tapi diambil angle-nya gitu ya, diambil angle-nya di ujung meja, dikasih taplak sedikit, dikasih itu dan ada background-nya sweet escape-nya seperti itu. Padahal itu kan standar banget, ya. Tetapi bukan cuma sekedar foto yang Anda sajikan di meja, di foto terus langsung di-upload seperti itu, ya. Nah, ketika Anda jualan di Facebook, beda lagi aturan mainnya, ya. Di Facebook itu ada yang harus Anda optimasi, pertama di bagian profile, kedua di bagian page, ketiga di grup, dan keempat adalah ads-nya. Ya, kita lihat. Kalau profile itu seperti ini, teman-teman. Ya, jadi di bagian profile cover ya, cover profile itu yang di bagian atas tuh cover profile. Nah, itu Anda gambarkan ataupun tampilkan profesionalitas Anda. Ya, Anda bisa misalnya Anda kayak saya lagi seminar, saya tampilkan di sana. Misalnya ini ada perusahaan Anda bisa kasih misalnya gedung perusahaan Anda. Tetapi Anda harus perhatikan kalau ini di profile picture, ya di profile picture, itu harus foto orang, ya harus ada wajahnya. Karena robotnya Facebook semakin lama semakin canggih. Kalau Anda taruh bukan foto wajah orang di profile picture itu, taruhlah Anda taruh logo perusahaan, ya, Anda taruh gambar produk di situ, itu nanti bisa lama-lama kena ban sama si robotnya si Facebook. Apalagi kalau akun Anda akun baru, ya. Kalau akun lama masih mending, masih bisa lolos lah yang akun-akun lama, gitu ya. Tapi kalau akun baru, gambarnya udah nggak muka orang, langsung kena checkpoint namanya. Nah, kemudian di bagian about-nya kembali lagi saya tekankan, tampilkan data tentang bisnis Anda sejelas-jelasnya. Seperti itu. Ya. Nah, di Google kita lihat ada beberapa yang harus Anda optimasi. Pertama adalah di Keyword Planner, kemudian di Google Analytics, di SEO, dan di Ads. Jadi setiap platform itu ada Ads-nya, teman-teman. Ya. Ini contoh Keyword Planner, jadi Anda bisa mengetahui berapa banyak sih kata kunci yang dicari per bulannya untuk kata tersebut, ya. Tingkat kompetisinya kalau saya ngiklan itu bagaimana, ya. Kemudian harga paling murah, harga paling mahalnya seperti berapa, kelihatan semua di sana, ya. Kemudian adalah Google Analytics, ya. Di Google Analytics ini Anda bisa mengetahui traffic, ya.
Anda bisa mengetahui traffic berapa banyak sih orang yang datang ke website Anda seperti itu. Kenapa? Karena penting sekali teman-teman. Ya, penting sekali Anda mencatat jumlah traffic dan orang-orang yang datang ke toko Anda. Bayangkan kalau Anda punya toko offline, orang datang terus langsung pergi lagi, Anda nggak bisa tahu, Anda nggak bisa follow up dia gitu. Ya, kecuali Anda minta datanya. Nah, di dalam dunia digital, nah itu kecatat. Setiap ada orang yang datang ke website Anda, itu bisa dicatat. Gunanya dengan menggunakan Google Analytics ini, teman-teman. Ya. Nah, ini juga konten marketing penting sekali. Ya, content is the king. Apakah Instagram Anda, YouTube Anda, Facebook Anda akan ramai atau tidak, Anda di-follow banyak orang atau tidak, itu tergantung dari konten Anda. Apakah konten Anda menarik, apakah konten Anda edukatif, ataukah konten Anda kalau orang bilang adalah solutif. Ya, kalau konten Anda nggak jelas, ya, maka orang juga males kayak gitu. Ya, ini yang bisa Anda optimasi kontennya. Anda bisa berupa artikel, image, audio, ataupun video. Ya, jadi Anda pilih, Pak, kalau saya nggak bisa bikin video, bagaimana Pak? Ya udah, bikin audio. Sekarang lagi nge-trend tuh audio. Kemarin eranya podcast, sekarang eranya Clubhouse. Itu kan dalam bentuk audio, ya. Nah, siapa yang sudah punya Clubhouse, boleh follow saya juga nanti, ya, sekalian promosi. Nah, terus juga image, kalau bisa bikin gambar, image, ya, atau bikin artikel, ya. Kalau nggak bisa semuanya, gimana Pak? Suruh orang, ya. Kalau Anda nggak bisa bikin konten, suruh orang. Banyak jasa bikin konten di luar sana, Anda tinggal Google aja. Jasa bikin konten, jasa bikin artikel, jasa bikin flyer, segala macam. Banyak, ya, di Google sana. Cari aja. Nah, masa Anda kalah nih, ya bikin konten nggak harus bagus-bagus kok. Ya, konten-konten kayak gini aja nih, yang receh nih, banyak banget yang nonton. Ya, 2 jam nggak ngapa-ngapain. Ditonton 3,2 juta view. Lah Anda capek-capek bikin konsep, Anda capek-capek ngediting dan segala macam. Ini orang bengong 2 jam yang nonton 3 juta view. Sampai viral kemana-mana seluruh dunia. Ya, bahkan ada yang bikin video tandingannya. 2 jam nonton, 2 jam nggak ngapa-ngapain. Kan kurang kerjaan semua ya konten-konten kayak gini ya. Tapi laku, herannya ya. Kayak gitu. Ya. Lalu mungkin Anda juga bisa bilang, Pak, saya sudah senior, Pak. Saya gaptek, Pak. Saya nggak ngerti komputer, Pak. Ya, sekarang Anda lebih senior mana dibanding dengan Mbah Minto? Ya, Anda gaptek mana sama Mbah Minto? Ya, Mbah Minto ini udah jadi YouTuber terkenal loh. Ya, endorse-nya itu juga lumayan loh. Ya, coba Anda kontak timnya. Ya, waduh, tuh lumayan endorse-nya. Oke, teman saya juga endorse ke Mbah Minto. Bayangkan. Ya, atau masa Anda kalah nih sama Diwan. Diwan makan bakso yang nonton 88 juta orang, bayangin. Ya. Bayangin loh, video orang makan bakso ditonton 88 juta orang. Bayangkan kalau itu dia beli baksonya sama warung Anda, coba bayangin. Ya. Diwan makan bakso di warung Juanda, misalnya gitu. Ditonton 88 juta orang, itu kan viral kemana-mana. Ya, terakhir kita tahu Odading Mang Oleh ini kan dari Bandung, kan? Odading Mang Oleh viralnya kemana-mana gitu. Nah, bayangkan kekuatan dari konten, ya, nggak harus kontennya keren-keren atau apa, yang penting buat aja dulu, gitu ya. Saya ingat waktu tahun 2008, ya, video pertama saya kayak begini nih, miring, ya. Saya ingat banget ngambilnya pakai kamera Nokia Nokia E51. Nokia E51. Saya ambilnya miring begini kalau nggak salah. Ya. Sehingga ketika orang lihat, dia harusnya begini. Ya. Saya yakin orang yang habis lihat video saya ini sakit leher. Ya. Sakit leher. Kenapa? 1 menit nontonnya miring-miring begini. Gitu ya. Tetapi dari video seperti ini aja, yang nonton 15.000 orang loh. Ya. Dari 15.000 view ini, saya bisa ekspor produk yang saya demoin ke 10 negara loh. Bayangin, video jelek, nggak diedit, ya, miring, bisa mendatangkan omset buat saya ke 10 negara pada tahun 2008. Jadi, Anda nggak usah pusing-pusing, Pak, kontennya gimana, Pak, konsepnya bagaimana, Pak, nanti yang edit videonya siapa, Pak, dan segala macam. Nggak harus. Ya, Anda bisa
lakukan dulu ya. Nanti lama-lama semakin jago, baru tambah bagus dan tambah bagus pastinya seperti itu ya. Kemudian ada funneling ya, Anda bisa membuat funneling. Nah, ini ada traffic, tofu, mofu, dan bofu. Apa itu? Traffic itu adalah seberapa banyak orang yang datang ke website Anda, ke sosial media Anda, ke Facebook Anda, dan lain-lain. Itu namanya traffic. Tofu itu adalah penawaran awal. Biasanya pada tahap tofu ini, kita kasih yang gratis-gratis. Ya, yang nggak ada resiko lah kalau orang mau ambil juga. Itu di bagian tofu. Tofu itu adalah top of funnel. Ya. Kalau mofu itu adalah middle of funnel. Nah, ini biasanya penawaran yang biayanya murah-murah. Jadi kalau misalnya ada seminar yang bayarnya cuma 25.000, 50.000, 100.000, itu adalah mofu. Ya. Nah, kalau bofu itu adalah bottom of funnel. Ini biasanya penawaran yang paling mahalnya. Nah, jadi ketika kita nawarin ke orang, jangan tawarin yang mahal di depan. Ini juga saya punya pengalaman jualan minuman saya sendiri, saya pasang harga paling mahal di atas, langsung orang pada males beli minuman saya. Kenapa? Begitu datang lihat, harganya yang kelihatan mata pertama kali adalah 25.000. Ya kan? Minumannya mahal, nggak jadi beli. Gitu. Akhirnya saya balik. Yang paling murah di atas, yang paling mahal di bawah. Begitu lihat, minumannya 8.000 nih, murah, beli. Habis dia lihat 8.000, dia lihat 12.000, dia lihat 20.000, dia lihat 25.000, nggak masalah. Karena dia lihat murahnya dulu. Gitu. Sama, ketika kita nawarin sesuatu, jangan nawarin baru kenal, langsung tawarin yang paling mahal. Orang belum kenal siapa kita, belum kenal bagaimana produk kita, langsung ditawarin yang paling mahal. Nah, tapi kita tawarin yang paling murah dulu, seperti itu. Ya. Kemudian kalau Anda mau jualan di WhatsApp, Anda mau jualan di WhatsApp, Anda bisa gunakan ini. Pertama adalah personal chat. Ya, personal chat, teman-teman. Kedua adalah grup, ketiga profile picture, dan keempat status. Ya, jadi Anda japri, lakukan personal, jangan nge-broadcast. Apalagi nomor telepon yang Anda nggak kenal, Anda misalnya beli database, ataupun Anda scraping dan segala macam, Anda broadcast gitu ya, itu kebanyakan Anda pasti akan di-ban. Ya, tapi lakukan personal chat, japri secara personal, ya. Misalnya saya mau kenalan sama Bu Sayu, kan, saya japri dulu personal, saya ajak ngobrol, baru nanti saya jualin, gitu kan. Jangan belum kenalan aja kagak, langsung broadcast, plus jualan, ya itu mah bakalan kena block report tuh akunnya seperti itu. Ya. Kedua adalah grup, ya. Pastikan ketika Anda masuk ke dalam banyak grup, taati peraturan dari grup yang berlaku. Jangan suka-suka Anda. Kalau grup itu bilang boleh jualan, jualanlah. Kalau grup itu nggak boleh jualan, jangan maksa jualan. Nanti Anda di-kick. Ya. Terus profile picture, Anda bisa gunakan profile picture Anda untuk jualan, ataupun status. Ya. Banyak orang yang masih kepo ngeliatin status orang, ya. Itu pengen, habis itu dia japri. Gitu. Saya banyak banget tuh jualan. Saya pasang status, jualan, banyak teman-teman saya yang japri. Berarti itu menandakan banyak teman-teman saya yang kepo ngeliatin status-status orang. Ya, nah Anda juga bisa manfaatkan itu. Nah ini contohnya nih, tuh. Ya ini saya profile picture saya jadiin flyer saya, kemudian nomor telepon saya, dan kalau Anda mau jualan gunakan WhatsApp bisnis ya. Jadi dengan menggunakan WhatsApp bisnis, Anda bisa menampilkan detail tentang informasi dari bisnis-bisnis Anda seperti itu. Ya. Terus juga grup, ya usahakan sebanyak mungkin grup. Ya, kalau Anda bilang, Pak, saya kalau grupnya kebanyakan, Pak, handphone saya ngehang, Pak. Banyak nggak yang kayak begitu? Ya, pasti banyak ya. Kalau handphone Anda ngehang, bukan grupnya yang di left, tapi handphone Anda yang dilem biru, ya lempar ganti baru. Kenapa? Karena handphone itu kan kayak wadah rezeki gitu ya. Kalau wadah rezeki Anda dikasih masukan yang banyak, tapi wadahnya masih kecil, akhirnya rezekinya luber. Ya nggak? Nah, maka dari itu, supaya bisa nampung banyak rezeki apa? Wadahnya diperbesar gitu loh. Sama. Handphone Anda RAM-nya misalnya 1 GB, dikasih 100 grup WhatsApp, ngehang.
ya bukan grup WhatsApp-nya yang dikurangin, tapi handphone Anda harus di-upgrade ke yang 4 giga. Sekarang ke 8 giga. Saya aja upgrade handphone tuh bisa 4 kali. Ya, upgrade dari yang 1 giga, 2 giga, 3 giga, sekarang 4 giga. Mungkin nanti kalau ada yang 8 giga, saya ganti juga yang 8 giga. Makanya handphone saya punya grup bisa banyak, ratusan saya punya. Ya, lebih dari 100 saya punya grup. Seperti itu. Ya. Copywriter juga, ya, Anda menguasai copywriting, teman-teman. Jadi Anda kuasain headline, body, closing, dan call to action. Nah, headline ini adalah iklannya iklan kita. Apakah iklan kita akan dilihat atau tidak, itu nanti tergantung dari headline-nya. Jadi pastikan ketika Anda membuat sebuah headline, pastikan headline itu menarik. Ya, seperti itu. Itu di bagian copywriting. Kemudian adalah email marketing. Ya, kalau email marketing ini subject, ya, personalization, autoresponder, dan message content. Ya, subjek itu sama seperti headline. Ya, kalau misalnya subjeknya nggak menarik, maka konten dari email Anda nggak akan dibaca. Ya, maka buatlah subjek yang powerful. Kemudian juga personalization, sama seperti WhatsApp. Email ini sama seperti WhatsApp. Ya, ranah pribadi. Jadi jangan suka nge-broadcast. Ya, broadcastlah kepada orang yang sudah Anda kenal. Broadcastlah kepada orang-orang yang memang sudah memasukkan datanya ke Anda. Maka Anda nggak akan dapat masalah. Kalau Anda nge-broadcast pada orang yang belum Anda kenal, Anda akan bermasalah di report, di mark as spam lah, di ban lah, dan lain-lain seperti itu. Ya. Kemudian adalah autoresponder, ya, itu adalah mesin berlangganan. Bayangkan kalau Anda memiliki database email yang sampai ribuan, puluhan ribu, atau bahkan jutaan, nggak mungkin Anda kirimin satu-satu. Makanya Anda butuh yang namanya autoresponder, mesin pengirim email otomatis. Ya. Terus message content, baru Anda berpikir konten emailnya seperti apa ya. Gitu. Ini contoh yang saya punya, ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Terus kita juga bisa mengetahui berapa banyak jumlah email dikirim, yang gagal dikirim, open rate-nya berapa, click rate-nya berapa, dan lain-lain. Kita bisa tahu. Dan terakhir adalah website. Penting sekali bagi Anda yang ingin berbisnis, agar Anda memiliki website Anda sendiri. Kenapa? Karena kalau Anda hanya berjualan melalui sosial media, ataupun Anda hanya berjualan melalui marketplace, itu sama aja kayak Anda ngontrak. Sewaktu-waktu, begitu toko Anda laris, Anda bisa di-kick, diusir, diterlantarkan, nggak diperpanjang sewanya, dan lain-lain. Sehingga Anda harus memulai dari nol lagi. Nah, oleh karena itu Anda butuh untuk memiliki website Anda sendiri. Sehingga database-nya punya Anda sendiri, terus juga Anda mau buat peraturan juga peraturan Anda sendiri, dan lain-lain. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa saja yang harus dioptimasi? Ada yang namanya sales page, ada yang namanya lead page, ada yang namanya profile page, ada yang namanya e-commerce. Apa itu? Nah, ini adalah profile page yang berfungsi sebagai lead page. Jadi kalau teman-teman ke juandarofelim.com, itu di samping menampilkan profile saya, ya, ada juga dapatkan premium ebook gratis. Nah, ini bagian dari lead page. Jadi nanti ketika teman-teman masukkan nama dan email, teman-teman akan mendapatkan ebook gratis. Nah, ebook ini sebagai lead magnet namanya. Nah, untuk bisa melakukan ini, Anda membutuhkan satu website, satu email marketing. Nah, ini jadi combine kan, website pasangannya sama email marketing. Nggak bisa cuma sendiri doang, website doang gitu. Nah, Anda harus punya yang namanya autoresponder. Jadi satu kesatuan, email, autoresponder. Nah, nanti mau diarahkan lagi apa lagi. Nah, itu adalah satu formasi. Itu yang saya maksud dari formasi tersebut. Ya. Kemudian adalah sales page. Ya. Kalau sales page itu satu halaman yang fokusnya adalah jualan. Ya. Pokoknya ketika ada orang masuk ke sini, ujung-ujungnya harus beli. Nah, itu adalah sales page disebut. Ya, kalau mau lihat contohnya bisa bit.ly/kartu DMIF. Nah, ini di sini saya jualan yang kartu digital marketing is fun tersebut. Coba lihat aja contohnya. Oke? Okay? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, what is your strategy? Apa strategi Anda? Ya, apa strategi Anda setelah Anda mengetahui ini semua? Ya, kenapa? Karena
sekarang Anda adalah manajernya, Anda adalah coach-nya, Anda adalah pelatihnya. Mau pakai formasi apa? 3-4-3, 4-4-2, 4-3-3, terserah Anda. Ya, Anda harus bisa membuat sebuah formasi yang disebut sebagai customer journey, peta perjalanan konsumen, sehingga konsumen nggak nyasar. Ya, jadi Anda harus bikin peta tuh. Dari mana? Dari orang yang tadinya nggak kenal menjadi kenal, dari kenal menjadi mau cobain, dari mau cobain menjadi mau beli, dari beli menjadi mau beli lagi, dari mau beli lagi akhirnya mau mereferensikan. Kenapa? Karena tahap pada mau coba beli itu beda dengan tahap mau beli lagi. Nah, Anda harus bikin formasinya dan bikin penawarannya supaya customer Anda nggak nyasar dari sini, lompatnya ke sini, lompatnya ke sini, lompatnya ke sini, lompatnya ke sini, nggak dari sini, lompat ke toko sebelah, beli ke toko sebelah lagi, beli ke toko sebelah lagi, akhirnya pergi dari Anda gitu. Ya, kenapa? Karena nyasar, dia nggak tahu arah pulang ke tempat Anda gitu. Ya, nah jadi poinnya adalah dari ke-10 hal tadi ya, dari 10 tools tadi, ya dari 10 tools tadi, Anda bikin formasinya. Ya, dalam bentuk yang namanya customer journey, teman-teman. Seperti itu. Ya. Nah, silakan kalau misalnya mau ada pertanyaan, kita bisa ke Q&A session. Ya, akan dipandu oleh Bu Syayu ya. Thank you teman-teman semua, sharing dari saya ya. Kita lanjut pertanyaan. Oke, terima kasih Bapak Juanda. Menarik sekali ya, banyak banget insight-insight yang kita dapetin dari sharingnya Pak Juanda tadi. Aku sendiri juga punya pertanyaan sih, tapi let's jump into the Q&A Siap. from participants dulu ya. Buat yang tadi baru hadir dan bingung nanyanya gimana, di sini ada button Q&A. Ketik aja pertanyaannya di situ, jangan di chat, tapi di Q&A. Terus sekarang nih aku bacain dulu beberapa pertanyaan yang udah masuk. Yang pertama ada, ini ibu atau bapak ya, Rafael Maria. Bro Juanda, izin bertanya parameter memahami niche market itu apa gitu? Oke. Silakan dijawab dulu. Sebenarnya siapa sih kayak struktur atom gitu kan? Apa kan kita dari gede sampai ke kecilnya gitu kan ya? Nah, sama niche market kita siapa sih? Oh, contoh misalnya saya nggak tahu nih Pak Rafael atau Bu Maria nih ya, Rafael Maria gitu ya. Jualannya apa? Ya, parameter memahami niche market. Biasanya adalah kita cari dulu kategori besarnya. Oh, saya mau jualan otomotif. Ya, nih, saya mau jualan otomotif kategori besar. Nah, otomotif ini kan ada motor, ada mobil misalnya. Oh, saya mau fokusnya di mobil. Oke. Mobil ini kan nanti ada fokusnya lagi. Kita mau jualan unitnya atau mau jualan aksesorisnya. Ya kan? Nah, kecil lagi. Oh, aksesorisnya. Oke, aksesorisnya ini saya mau bagian rodanya, ya kan ada tuh toko spesialis roda mobil misalnya gitu kan. Atau saya mau kaca filmnya. Gitu. Nah, lebih kecil lagi sampai pada satuan yang terkecil dan itu adalah kekuatan Anda. Nah, itu adalah disebut sebagai niche market. Seperti itu. Ya, jadi Anda cari unit terkecil yang Anda paling kuat di sana ya, dan Anda tentukan siapa ini sebenarnya usernya. Nah, baru Anda masuk ke situ. Jadi jangan bermain yang kalau dibilang lautannya tuh terlalu luas. Ya. Misalnya kita mau jualan baju, baju semuanya kita stok. Ya, baju dewasa kita stok, baju anak-anak kita stok, baju wanita kita stok segala macam. Akhirnya kita butuh tempat yang gede banget untuk nyetok dan kita nggak tahu ataupun kita jadi nggak fokus untuk memasarkan produk tersebut. Kenapa? Ya karena saya mau masarin yang mana ya semuanya ada, bingung jadi mau promosinya gitu ya. Kayak gitu. Itu adalah niche market, Bu. Oke, siap. Kalau dari Pak Rafael ada pertanyaan lanjutan, boleh disampaikan kembali ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya bagaimana cara mendapatkan traffic banyak di website di bulan pertama? Wah, ini teknikal banget nih. Silakan, Pak. Ini kalau saya bilang adalah untuk mendapatkan website yang banyak, untuk mendapatkan traffic yang banyak,
Ya kayak tadi saya bilang, kuncinya adalah tempat bermain Anda harus banyak. Tempat bermain itu apa? Grup WhatsApp-nya harus banyak, grup Facebook-nya harus banyak, kenalannya harus banyak, dan budgetnya juga harus banyak. Kalau Anda ngomongnya tentang traffic yang banyak, apalagi mintanya di bulan pertama, ya kan? Karena ya mau nggak mau kan Anda harus promosi, gitu Pak. Ya kan? Kalau Anda misalnya nih, seorang yang punya temennya cuma 10, ya, Anda punya orang temennya cuma 10. Ketika Anda buka usaha, yang di Anda undang cuma 10, gitu, ya kan? Tapi kalau Anda punya temennya 1000, ya kan? Maka begitu Anda undang, ya syukur-syukur 1000-1000-nya datang. Makanya kuncinya adalah perbanyak relasi, perbanyak teman, perbanyak grup WhatsApp, perbanyak grup Facebook. Itu kalau Anda mau lakukan secara organik. Tapi kalau Anda mau lakukan dengan budget iklan, ya Anda bisa beriklan seperti itu. Gitu, Pak. Oke. Berarti sebenarnya di samping mesin, kita sebagai manusia juga harus ini ya, aktif ya gitu ya. Oh iya Ada, dong, tetap. oke, sebagai pengusahanya ya. Kita nggak bisa tuh bergantung kayak 90% pokoknya ke mesin aja, nggak bisa tuh ya Pak ya, Nggak bisa, benar-benar. nggak bisa. Kan ada yang namanya personal branding, ada yang namanya business branding, ada yang namanya product branding. Nah, sedangkan Facebook Ads, Google Ads, dan lain-lain itu hanya tools. Seperti itu. Oke, baik. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Ari Tunggal. Ya. Apakah chatbot termasuk dengan autoresponder yang tadi Bapak maksud? Yes, chatbot itu autoresponder untuk aplikasi perpesanan. Ya, kalau autoresponder itu untuk email, sebutnya seperti itu, Pak. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Triana, nampaknya Ibu Triana Iskandarsyah, atau Bapak Triana, maaf kalau salah. Pak Juanda, berdasarkan pengalaman Bapak, apakah jenis produk atau sektor mempengaruhi kombinasi digital marketing tools? Yes, pasti beda. Tiap produk, tiap tools pasti akan berbeda. Jangan kan produknya, tempat bermain kita saja pasti akan berbeda. Kenapa? Mungkin kita jualannya sama-sama handphone nih. Misalnya mungkin kita jualannya sama-sama handphone. Tetapi tempat bermain kita ada yang main di Instagram, ada yang cocoknya di Facebook, dan lain-lain. Jadi banyak sekali faktornya, Pak. Banyak sekali faktornya, dan kita nggak pernah bisa bilang satu tools lebih baik ya dari tools yang lain. Dan itu semua sangat tergantung. Seperti itu. Oke. Tergantung apa sih Pak, kalau boleh tahu? Ya itu tadi, sebenarnya banyak faktor sih. Ya, jadi faktor bagaimana kita membranding diri, kita mastering di mana, terus kita pendekatannya seperti apa, kontennya bagaimana, dan lain-lain. Banyak banget. Oke, siap. Ini ke selanjutnya ada Pak Ihsan Amali. Mau tanya, lebih efektif Facebook Ads atau Google Ads? Budget harian ideal berapa? Oke, kalau kita ngomongin budget, kalau di Facebook kita bisa mulai dari Rp14.000 per hari, mulai ya. Kalau di Google ya sekitar 20 ribuan, 50 ribuan lah per hari. Nah, efektif mana? Kembali lagi tergantung. Ya, ada orang yang Google iklan di Google bagus, ada iklan di Google nggak berhasil, ada orang yang iklan di Facebook berhasil, banyak. Ada yang iklan di Facebook nggak berhasil, banyak juga gitu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah gini, kalau kita iklan di Google Ads, pahami bahwa karakteristik Google Ads atau karakteristik orang yang cari di Google itu adalah orang-orang yang sudah ready to buy. Ya, orang yang cari di Google itu adalah orang yang ready to buy. Artinya apa? Dia sudah mencari. Dia sedang mencari solusi, dia sedang mencari produk, dia sedang mencari apapun yang dia inginkan di Google pastinya. Jadi ready to buy marketnya. Oke. Nah, makanya biasanya iklan di Google lebih mahal. Ya. Sedangkan iklan di Facebook itu karakteristiknya adalah building awareness. Artinya apa? Kita kasih tahu orang. Ya,
Kalau di Facebook kita aktif kasih tahu orang, kalau di Google kita pasif. Kayak gitu, ya. Kalau di Facebook, sini jualan ini, nah, syukur-syukur ketika saya nyaut begitu, ada orang yang butuh beli produk saya. Jadi kasih awareness seperti itu. Jadi karakteristiknya beda. Kalau yang ini adalah ready to buy, yang ini adalah building awareness seperti itu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ari Tunggal lagi nih mau bertanya, berapa lama sebaiknya kita mencoba menggunakan tools marketing yang ada sampai mendapat cara yang paling tepat? Saya sih selalu sarankan 3-6 bulan. Ya, jadi kita lihat nih, kan nggak tahu nih kita mau main di mana nih misalnya. Oke, kita coba dulu misalnya Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lain dalam 6 bulan. Ya, kalau dalam 6 bulan ini kita lihat yang mana yang paling efektif dalam bisnis kita. Nah, habis itu kita fokus pada 1 atau 2 aja. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Astri. Jika ingin mendengar lagi ilmunya, apa ada file yang bisa disimpan? Nah, ini nanti mungkin akan dijawab, akan diinfokan kembali, nanti di chat mungkin oleh pihak Unpar Plus, nanti akan di follow up lagi ya. Terima kasih Ibu Astri. Masih ditunggu pertanyaannya, kita masih punya cukup banyak waktu. Kalau masih belum ada, mungkin aku mau bertanya juga nih. Nah, kalau misalnya di digital marketing proses itu kan berarti ada proses evaluasi juga gitu ya Pak ya? Betul, betul. Ya, nah evaluasi itu idealnya setelah berapa lama sih? Atau apa sih sebenarnya yang perlu kita perhatikan dalam evaluasi itu selama misalnya kita ada pilot test dulu nih sebelum akhirnya kita launch the brand. Betul. Di platform gitu, itu gimana sih supaya efektifnya gitu? Nah, kalau saya sih, ini kita masuk ke dalam metode iklan. Di iklan itu ada 3 tahap. Ya, ada proses testing, ada proses optimalisasi, ada proses scaling. Ya, nah biasanya, misalnya kalau kita ngiklan, kita punya budget iklan 1 juta. Ya, nah dari 1 juta itu saya akan split. Misalnya untuk awal saya bikin 5 iklan. 5 iklan 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 dalam waktu 1 minggu. Ya, kalau kita ngiklan minimal 2-3 hari. Oke, kalau kita iklan minimal 2-3 hari. Tapi biasanya saya bikin 5 hari atau 1 minggu. Oke. Nah, dari 5 iklan yang awal tadi saya bilang, ini kan baru testing nih. Ya kan? Nah, kemudian masuk ke pada tahap yang mana yang paling optimal, optimalisasi. Dari 5 ini mungkin yang optimal cuma 2. Ya kan? Nah, maka setelah kita tahu, 2 ini paling optimal, lihatnya dari mana? Oh, dia sudah bisa mendatangkan traffic, dia sudah bisa mendatangkan transaksi, dan lain-lain. Ya kan? Nah, ketika saya tahu ini udah optimal, maka ini masuk ke dalam tahap scaling. Scaling itu ya kita tambahin budgetnya. Gitu. Nah, jadi 3 tahap itu. Testing, optimalisasi, scaling. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya tadi terkait pertanyaan Ibu Astrid ya tadi ya, pertanyaan Ibu Astri udah dijawab di chat. Kalau nanti materi videonya akan ada di YouTube Unpar Plus, terus presentasi Pak Juanda akan ada di websitenya Unpar Plus di unparplus.id/blog. Oke, ada lagi mungkin? Ini ada Pak Gandhi nih. Pak Gandhi mau nanya, ya, Pak Gandhi. Saya mungkin mau ikut bertanya. Ini kayaknya menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Juanda. Tadi ya, disebutkan Pak, dengan ada yang disebut dengan customer journey ya? Betul, Pak. Nah, itu menarik tuh. Artinya, apakah itu memang harus, bukan harus, artinya sebaiknya dibuat oleh si pelaku bisnis itu, ya, secara lebih teliti atau gimana, atau ada caranya nggak Pak untuk membuat itunya? Oke, untuk jawab itu saya gambarkan pakai screen aja Pak. Nah, jadi proses untuk membuat customer journey itu dari yang tadinya tidak tahu, ya, menjadi kenal, ya. Ini tadi tidak kenal ya, tidak kenal. Ini saya pakai notepad jadi nggak biasa Pak. Ya nggak apa. Oh oke, saya jadi tidak kenal menjadi kenal. Saya bisa touchscreen lupa handphone. Oke. Ya. Kemudian menjadi mau cobain, kemudian menjadi mau beli, kemudian menjadi mau
beli lagi, ya. Kemudian menjadi mau referensi. Oke? Ya. Nah, ini kan ada jembatan, Pak. Ya kan? Nah, ini harus jembatannya dibikin dulu dong. Oke. Oke. Kan dari satu tahap ke tahap lain kan ada jembatan nih. Nah, ya. Jembatannya dibikin. Misalnya dari tidak kenal menjadi kenal, kita mau pakai apa jembatannya? Sosmed, sosial media. Oke. Oke. Ya. Dari kenal menjadi mau cobain lewat apa misalnya? Oh, lewat webinar lah supaya orang tahu tentang Unpar Plus. Saya bikinlah webinar. Ya. Oke. Supaya orang mau cobain, dari coba menjadi beli misalnya, oke, saya kasih promo lah, diskon atau apapun gitu lah. Ya. Oke. Terus dari beli menjadi beli lagi, saya gunakan email marketing atau WhatsApp blast. Supaya apa? Untuk memanggil lagi orang-orang yang sudah pernah beli. Ya kan? Ya. Kemudian misalnya dari beli lagi menjadi referensi, saya mau kasih dia lewat ada sistem referral website. Seperti itu. Oke. Nah, tapi itu kita baru berbicara tahap membangun jembatannya, Pak. Sekarang bagaimana tahap untuk memindahkan orangnya agar dari satu titik ini mau pindah ke sini. Mau pindah ke sini. Ya. Mau pindah ke sini, mau pindah ke sini, dan mau pindah ke sini. Gitu. Nah, ini kita sebut sebagai ada yang namanya value ladder, Pak, tangga manfaat. Oke. Sehingga ya kita di sini kita masukin sini penawarannya, sini kita masukin sini kita masukin sini, sini kita masukin sini dan Nah, ini harus disesuaikan dengan bisnisnya masing-masing, Pak. Nanti kita susun misalnya produk kamu dari yang paling murah sampai paling mahal apa saja. Produk kamu yang bisa kita korbankan kasih gratis yang mana? Biasanya yang paling bawah ini yang panel tadi, Pak, ini kita kasih yang free. Gitu. Baru ini penawaran A, ini penawaran B, ini penawaran C, ini penawaran. Oke. Seperti itu. Nah, ini customer journey-nya, Pak. Ya. Oke, menarik ya. Nah, setelah dia sampai di ujung, referral misalnya. Ya. Itu balik lagi, Pak. Balik lagi ke awal maksudnya? Betul. Jadi, setelah dia udah sampai ujung sini, berarti kan dia bisa muter lagi, Pak, sini, Pak. Atau enggak sini sih. Dia masuknya langsung ke sini biasanya. Beli lagi. Itu lagi, kan? Itu nanti yang akan terus muncul menjadi dia apakah loyal atau tidaknya nanti berarti ya. Betul, kan ada yang namanya initial buyer, ada yang namanya repeat buyer, ada yang namanya loyal buyer, advocate buyer, Pak ya. Oke. Ya, menarik. Ya. Oke, terima kasih Pak Gandhi. Untuk peserta webinar kali ini, kalau dirasa lebih mudah untuk langsung open mic, silakan klik raise hand dan saya akan persilakan untuk bertanya secara langsung ya. Nah, ini sementara ini ada pertanyaan dari Bapak Darmansyah Ilyas. Efektivitas click rate terhadap penjualan yang terbaik biasanya pada posisi berapa persen? Biasanya modal iklan berapa persen yang terbaik dari profit apabila penjualan sudah terbangun? Terima kasih. Nah, kalau cuma berbicara tentang click rate, itu 3% aja sudah bisa dibilang bagus, Pak. Jadi, dari kita ngiklan, click rate-nya 3%, itu udah bagus. Ya. Nah, kalau ditanya berapa dari budget iklan, nah ini memang nggak ada angka pasti, Pak. Ya. Karena waktu itu juga sempat jadi perdebatan di dalam dunia digital marketing, ya, antara digital marketing sama bisnis coaching, Pak. Ya. Jadi ya kita sebagai itu kan ketawa aja lah, ya, karena beda mindset soalnya. Oke, kalau di anak-anak digital marketing, internet marketing dan lain-lain, mau budget iklan 50% dari selling juga dihajar, Pak. Ya, jadi kan kalau di dalam dunia internet marketing, kenapa? Karena kita bisa jual barang yang harganya 20.000, ya, barang yang harganya 20.000, kita jual 250.000, Pak. Nah, sehingga begitu dibilang budget iklannya untuk mendatangkan customer itu satu transaksi adalah 150.000, itu kan berarti 50% dari omset, gitu kan? Tapi buat anak-anak internet marketing, digital marketing itu nggak masalah. Ya, berbeda sama bisnis coaching ataupun usaha konvensional.
yang bilang mungkin untuk biaya iklan itu 3-5% aja, gitu kan? Tapi sebenarnya nggak ada standarnya sih, ya nggak ada standarnya. Bahkan saya tanya kadang beberapa teman saya yang bisnis coaching pun itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing gitu loh. Mau menyisihkan berapa banyak budget untuk spending seperti itu. Oke. Maaf tadi aku sempat terputus. Udah terjawab berarti ya? Tadi pertanyaannya apa ya? Halo? Ya. Oke. Sudah ya? Oke. Terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya. Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan. Karena masih dibuka sampai beberapa saat lagi. Belum ada yang raise hand nampaknya ya. Ini ada lagi. Ini clear. Terima kasih. Oke. Kalau gitu aku mau nanya lagi deh. Nah, kalau misalnya nih kan untuk yang benar-benar baru pemula gitu ya, mau membaca mau membaca banget pasar. Sebenarnya kompetitif review di dunia digital tuh ada konsep yang efektifnya nggak sih? Atau seperti apa sih, seluas apa dan kualitasnya sedalam apa kalau kita mau bikin kompetitif review? Apakah itu dilakukan di awal atau nanti di tengah atau kapan gitu waktu yang pas? Ya, kalau saran saya sih kalau kita, ya saya sih pakai strategi perang Sun Tzu aja, ya kan? Know yourself, know your enemy, then you will not afraid about 1,000 battles. Artinya apa? Ya kita pasti akan memenangi 1,000 pertarungan. Jadi sebelum kita mulai, ya kenalin dulu diri kita. Ya kan? Kenalin dulu, kita mau kompetisi sama siapa. Jangan sampai kita mau kompetisi lawannya perusahaan gede, yang duitnya nggak berseri, gitu kan. Matilah kita, gitu kan. Nah, jadi know yourself, know your enemy dulu. Baru kita jalan, gitu loh. Kalau kita yakin produk kita bagus, yes, produk kita bagus. Kita tes dulu dalam ring 1 kita. Diterima nggak market? Kalau diterima, hajar, jalan, gitu. Tapi kalau dari ring 1 kita aja nggak diterima, terus kita mau sok-sokan bikin usaha yang gede, ya mati kita. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya bilang ya itu dulu, kenalin dulu diri kita, produk kita, bisnis kita, dan lain-lain. Terus kita lihat, ya biasalah kan kalau kita analisis SWOT dulu kan ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Itu aja standarnya. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo jangan malu-malu nih, mumpung pakarnya lagi ada di sini. Yuk kita gali semua, belajar bareng. Saya mau tanya lagi. Boleh. Kalau tadi di formation kan berarti itu 10 tools itu tadi bisa sebagai formation, berarti gitu ya Pak Juanda ya? Betul, tapi nggak harus 10-10-nya dimainin Pak. Betul, artinya apakah kita mungkin bisa di satu aja misalnya mungkin efektif nggak ya biasanya? Nah, kalau cuma Bapak ngandelin satu aja sama aja tadi saya bilang Pak, Bapak cuma ngandelin Cristiano Ronaldo buat ngelawan 11 pemain lawan Pak. Oh iya. Begitu. Oke. Yang paling nggak berarti bisa kalau kita mau main nih, kalau kita mau main Instagram aja deh. Oke, dari Instagram pun harus dipikirin kontennya seperti apa. Ya kan? Nah, setelah orang dari Instagram harus dipikirin nanti belinya dari kemana nih? Biasanya orang dari Instagram dilemparnya ke WhatsApp, chatting di WhatsApp, gitu. Nah, begitu dia chatting di WhatsApp, udah dipelajarin belum copywriting-nya supaya orang itu closing. Jangan sampai orang cuma nanya-nanya doang, ya kan? Kalau cuma nanya-nanya doang capek Pak. Gitu. Harus sampai closing. Nah, itu juga dipelajarin cara closingnya. Gitu. Oke. Iya, oke. Terima kasih. Ya, saya mungkin itu ada yang raise hand. Iya, betul. Silakan kepada Bapak Indra Lesmana, boleh open mic langsung. Ini ada lagi pertanyaan sambil menunggu Pak Indra nih. Ada lagi pertanyaan dari Bu Marta. Ini tadi pertanyaan mirip sih. Mana yang lebih efektif untuk beriklan, FBS, IG Ads atau Google Ads? Nah itu gimana tuh kalau IG Ads tuh? Sifatnya sama sebenarnya, tergantung segmentasi tadi kan. Kayak Bu Marta udah mensegmentasikan ya di mana mereka bermainnya. Kalau misalnya memang mereka banyak di Instagram ya iklan Instagram gitu.
Tapi kalau saya ditanya IG Ads sama FB Ads, saya nggak pernah pakai IG Ads. Karena menurut saya, IG Ads itu terlalu sederhana. Karena terlalu sederhana, maka kita nggak bisa mentarget secara detail. Jadi kalau mau dikasih opsi adalah FB Ads dan Google Ads. Ya. Kenapa? Karena dengan FB Ads pun kita bisa mentarget ke IG kok. Gitu. Ya. Nah, jadi kembali lagi itu jawabannya adalah FB Ads dan Google yang mana? Ya, beda lagi tadi segmen marketnya. Yang satu adalah ready to buy, yang satu adalah Oke. Berarti lagi-lagi kembali ke segmentasi lah ya, Pak ya? betul. Oke, siap. Ini Bapak Darmansyah Ilyas raise hand, boleh langsung open mic? Halo. Pak Darmansyah. Halo, tes. Ya, masuk Pak. Ya, silakan Pak. Ini tertarik dengan yang soal copywriting ya. Itu kan yang paling sulit gitu buat saya juga gitu untuk memaparkan nih bagaimana keunggulan atau misalnya nge-branding lah utamanya ya. Ya. Kita kan pasti ada cari-cari referensi dari produk-produk yang lain atau misalnya cari-cari yang kira-kira bisa menggambarkan atau mencintakan gitu. Kira-kira ada tips nggak Pak, gimana caranya gitu untuk memaksimalkan gitu copywriting? Atau misalnya kalau saya lebih seneng sih kalau ada bukunya sih Pak. Ya. Kira-kira ada nggak gitu ya, tips-tips terbaik gitu untuk copywriting tersebut? Oke, makasih ya Pak. Ya. Nah, paling gampang adalah nyontek Pak. Ya mungkin kalau di dunia ini saya ngomong di dunia kampus nggak tahu nih ya diomelin nggak nih sama tangan dia. Kalau di dunia kampus kan nggak boleh nyontek Pak. Ya. Tapi kalau di dalam dunia copywriting yang paling gampang adalah nyontek. Ya. Nyontek apa? Nyontek kompetitor kita Pak. Nyontek orang-orang di sekitar kita Pak. Jadi kita bisa lihat kira-kira kalau saya mau ngiklanin seperti ini, responnya seperti apa sih dan segala macam. Kita lihat aja dari kompetitor kita. Ya, oh ternyata kompetitor itu bagus. Ya udah kita tinggal ubah-ubah dikit, ya kita edit-edit dikit, sesuaikan. Kan kalau di dunia bisnis kita kenal ada prinsip ATM Pak, amati, tiru, modifikasi. Jadi biasanya saya akan mengamati dari sekitar saya akan tiru dan saya akan modifikasi seperti itu. Karena zaman sekarang udah jarang ya yang orisinal gitu ya. Jadi kebanyakan pada KW-KW nyontek-nyontekan. Jadi yang ini nyontek itu, yang ini nyontek itu, terus diinovasikan lagi seperti itu. Gitu Pak. Oke, makasih. Cuman yang penasaran gitu ya, untuk membuat satu konten copywriting yang ibaratnya mungkin disebut lebih menjual gitu ya, menjual. Jadi dalam arti menjadi satu kekuatan gitu. Itu kira-kira ada satu konsep tersendiri nggak Pak ya? Maksudnya jadi mungkin kayak tadi ada penjelasan soal heady, body row kayak gitu lah. Ya. Ada Pak, justru ada. Kan, poinnya satu Pak, cari satu fokus masalahnya. Ya, fokus masalahnya. Ini formulanya nih. Cari fokus masalahnya, perbesar masalahnya, kemudian kasih solusinya. Contoh Pak, Bapak jualan apa Pak? Saya yang jualan online di marketplace, nama tokonya Kawung Asli. Produknya dari gula, kerajinan bambu, terus juga kayak teh-tehan herbal. Oke, itu. Kita fokus di teh-tehan herbal Pak ya. Teh herbalnya itu bisa untuk solve masalah apa Pak? Untuk itu kan lebih cenderung ke arah antioksidan ya. Jadi banyak yang berpendapat bahwa teh tersebut itu bisa menjadi pemecah masalah seperti kesehatan gitu ya, yang merasa terganggu atau misalnya yang merasa ingin fit dalam keseharian. Jadi badan itu bisa lebih fit gitu untuk orang tersebut gitu. Oke, ya, spesifiknya apa Pak? Kan kalau kesehatan, lebih fit, apa segala macam, ya saya tanpa harus itu juga nggak masalah. Yang paling gampang misalnya, herbal ini bisa menyembuhkan bisa menyembuhkan sakit kepala, bisa menyembuhkan cancer, apa segala macam. Oh iya, kalau misalnya manfaat herbalnya sendiri, kita ambil contoh seperti olong mungkin ya. Olong kan ibaratnya
mungkin lebih kecenderungan ke arah vitamin C ya Pak. Ya. Jadi kalau misalnya vitamin C sendiri itu kalau lebih didetailkan, dia bisa memberikan semacam perbaikan metabolisme dalam tubuh, perbaikan sel-sel yang mati. Jadi nantinya itu diharapkan yang meminum itu tuh akan fit setiap harinya gitu. Jadi tak perlu khawatir terhadap kayak sekarang nih zaman COVID gitu, mungkin tetap dijalankan, tapi untuk lebih berjaga-jaga dengan minum itu jadi terantisipasi. Ya. Gimana Pak? Ya. Nah maka dari itu copywriting-nya tadi Pak fokus satu masalah. Contoh masalah sekarang ada COVID. Tadi kan Bapak bilang kan COVID. Nah jadi waspada COVID, jaga kesehatan tubuh Anda dengan menggunakan vitamin C, misalnya kayak gitu. Jadi kalau Anda bisa kena COVID, diperbesar Pak masalahnya Pak. Ya kan? Kalau Anda kena COVID, yang susah bukan cuma Anda, tapi keluarga dan orang-orang di sekitar Anda. Berarti kan masalahnya satu, cuma kena COVID, tapi masalahnya diperbesar, ya, diperbesar ke keluarganya dia, misalnya gitu kan. Nah setelah itu, ayo jaga kesehatan, ya, dan jaga daya tahan tubuh dengan vitamin C. Gitu. Vitamin C-nya adalah merek A. Nah, itu adalah sebuah rangkaian copywriting, Pak. Jadi, cari satu masalah utama, ya, perbesar masalah tersebut, baru kasih solusinya, Pak. Siap. Oke, clear. Jadi, jangan terlalu umum, Pak. Oh, biar badan sehat. Badan sehat tuh kayak gimana, gitu. Apa yang kita mau solve? Karena orang hanya akan terima apa solusi buat masalah saya, gitu. Badan saya sehat kok. Ngapain saya minum herbalan, gitu. Apalagi orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia sehat nggak bakal pusing, Pak. Sakit baru cari obat, Pak. Kalau pilek-pilek dikit juga bodoh amat mereka, Pak. Kalau udah cancer baru ya udah gitu. Gitu, Pak. Siap. Oke, terima kasih. Cuma selain 3 yang tadi, seperti yang pertama itu fokus masalah, perbesar masalah, solusi masalah, itu ada lagi nggak Pak kiat-kiatnya yang lain gitu untuk konsep? Kalau itu nanti tinggal bagian susun-susun aja Pak. Kayak tadi ada headline, ada body, ada closing, itu cuma struktur aja. Jadi nanti di headline-nya harus yang bombastis misalnya. Terus di body ada penawaran, data, dan segala macam. Ya kan? Terus di closing ya harus beli sekarang, dibatasin dan segala macam. Itu struktur aja sih. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Terus seru sekali diskusinya barusan. Banyak insight banget nih pasti untuk Pak Darmansyah dari Pak Juanda. Ini masuk lagi 2 pertanyaan nih. Yang pertama dari Bapak Ihsan. Saya pernah pasang iklan Facebook, tapi hasilnya kurang memuaskan. Apakah harus naik budget agar menjangkau audiens yang lebih luas? Share dong tips untuk FBS biar maksimal hasilnya. Ya, nah ini saya selalu bilang sama teman-teman. Banyak orang yang fokus gimana cara ngiklannya. Ya, orang fokus gimana cara ngiklannya. Tapi saya selalu bilang, jangan ngiklan, ya ingat ya, ini quote gede nih. Jangan ngiklan kalau home base Anda nggak bagus. Artinya apa? Contoh, Anda ini sekarang sedang bisnis, ya. Anda bisnis, sewa tempat, sewa ruko gitu ya. Nah, ketika Anda baru sewa ruko Anda, ya, apakah Anda langsung jualan? Apakah Anda langsung undang teman-teman Anda suruh datang ke ruko Anda? Enggak kan? Ya. Rukonya harus didekorasi dulu, direnovasi dulu, dipercantik dulu, didesain dulu, dibuat nyaman dulu, baru jualan, gitu. Nah, kebanyakan orang rukonya belum jadi, fokus gimana cara ngiklan, datengin traffic. Yang jadi masalah adalah ketika kita ngiklan, orang itu tertarik dengan iklan yang kita tawarkan. Begitu dia datang ke website kita, begitu dia datang ke sosial media kita, begitu dia datang ke tempat kita, terus dia bilang, ya kayak begini websitenya, abal-abal, pakai website gratisan, misalnya kayak gitu. Dia datang ke Instagram kita, ya fotonya masih ditaruh di lantai, nggak serius jualan. Akhirnya orang nggak jadi beli.
Jadi kebanyakan orang nggak transaksi. Kenapa? Karena home base-nya tuh nggak dapat dipercaya. Nah, saya selalu bilang, tekankan, jangan ngomongin iklan dulu kalau home base Anda belum bagus. Kalau home base Anda sudah bagus, trust Anda sudah tinggi, nggak usah ngiklan pun orang cari kok. Gitu loh. Nah, jadi saya selalu bilang, perbaik dulu, percantik dulu, ya, tingkatkan trust dulu di home base Anda, baru kita ngomongin iklan. Kalau kita ngomongin iklan, wah, teknik optimasi iklan, ya, dari tadi kan makanya saya nggak sebutin iklan, saya nggak bahas iklan, ya, saya cuma kasih itu sebagai salah satu tools, gitu kan? Kenapa? Karena kita, iklan, copywriting-nya harus begini, desainnya harus begini, banyak banget gitu kan ya. Udah tertarik tuh. Ya, biasa kan kita, iklannya bagus banget, begitu datang, ya begini. Nggak jadi beli akhirnya. Ngapain buang-buang duit? Ya. Berapa banyak orang yang ketipu sama iklan, begitu datang, iya kok nggak kayak gambarnya gitu. Nah, jadi percantik dulu Pak, home base-nya dikuatin dulu. Iya, betul sih. Itu sering terjadi. Memang aku kayak salah satu korban gitu ngeklik pas masuk ke websitenya, nggak ada apa-apa kayak gitu. Mungkin memang harus diperkuat dulu ya sebagai identitas brandingnya benar-benar dipikirin secara konkret dulu gitu kali. Betul. Oke, ini ada Ibu Marta. Kata Ibu Marta nih, pada kenyataannya ketika pebisnis jalanin marketing online susah banget dilakukan sendiri. Cuma belajar bikin web aja butuh waktu. Apalagi pelajarin ads pasti juga butuh waktu. Gimana trik and tipsnya? Mungkin gimana caranya tetap bisa ngurusin bisnis gitu. Iya, betul. Satu orang. Iya, kalau semua mau dikerjain sendiri ya repot, Bu. Ya. Karena apa? Waktu kita kan terbatas. Makanya saya bilang tadi, kalau bisa, ya kalau ada budget, outsource aja. Ya kan? Cari orang yang bisa bikinin konten, cari orang yang bisa lakukan ini, cari orang yang bisa lakukan itu. Pak, tapi gimana Pak? Kalau budget saya terbatas Pak, nggak bisa gaji orang, nggak bisa bayar outsource, dan lain-lain. Ya kita fokus sama 1-2 hal aja dulu. Jangan semua mau dilakukan sendiri, gitu kan? Yang bisa kita lakukan sendiri, kita lakukan. Ya, kalau bikin websitenya susah, bikin websitenya nggak punya budget, ya jangan pakai website. Instagram aja yang gratisan, ya kan? Kalau misalnya Instagram gratisan terus nggak bisa bayar orang desain, pakai tools aja, template-template yang gratisan, ada di canva.com, ada di aplikasi-aplikasi lain, editing web, editing gambar dan lain-lain seperti itu. So fokus aja sama 1 atau 2 hal, nggak harus semuanya dimainin. Ya kayak tadi saya bilang, ada 22 pemain dalam klub sepak bola, nggak semuanya dimainin kok. Ya, pilih 1 atau 2 aja yang menurut Ibu bisa lakukan. Itu aja dulu. Ya, seperti itu, Bu. Oke. Ini Bapak Darmansyah Ilyas bertanya lagi nih. Satu lagi, Pak. Untuk tool riset, kata kunci biasanya Bapak menggunakan keyword planner tool Google atau Google Trends saja, atau ada tool yang lain ya, Pak? Terima kasih. 2 ini udah cukup, Pak. Oke. 2 ini udah cukup. Berarti keyword planner tool Google sama Google Trends ya? Iya, 2 itu aja. Itu yang paling gampang. Yang lain ada saya pakai, tapi semua berbayar, Pak. Kalau yang gratis ya pakai itu aja. Oke. Ya. Mungkin kalau untuk awal-awal pakai aja yang gratisan dulu gitu ya. Iya. Oke, ini dari Bu Eka Dewi. Sore, Pak. Nah, untuk home decor sebaiknya promosi di mana dan caranya menggunakan cara iklan apa ya? Kan orang antara butuh nggak butuh barang ini. Terima kasih. Iya, kalau ditanya semua barang butuh nggak butuh ya semua orang pasti butuh nggak butuh, Bu. Makan aja butuh nggak butuh kok. Ya, yang makannya kan kebutuhan pokok tuh butuh banget gitu. Tapi makan di KFC, makan di restoran itu kan butuh nggak butuh, ya kan? Nah, maka dari itu kita harus bikin dia jadi butuh, ya kan? Kenapa orang jadi butuh home decor? Nah, kenapa? Karena dia nggak mau terlihat jelek, karena dia nggak mau rumahnya berantakan dan lain. Nah, kita buat dia butuh, gitu loh. Karena apa? Ya itu minum, butuh nggak butuh kok. Saya nggak minum nggak mati kok. Saya bisa nggak minum 3 hari masih bisa kok puasa, gitu loh. Nah, tapi kalau kita bisa bikin,
oh kalau Anda nggak minum dalam waktu 1 kali 24 jam, Anda akan kehilangan cairan, Anda akan efeknya seperti ini. Akhirnya dia jadi butuh, akhirnya dia jadi minum, Bu. Kayak gitu. Dia minum, ya. Kayak gitu. Jadi memang orang kalau ditanya butuh nggak butuh barang gitu. Maka dari itu tugas kita sebagai yang jual adalah membuat orang itu jadi butuh. Kalau saya bilang, kita harus bisa mengedukasi orang, membuat yang tadinya nggak perlu jadi perlu, yang nggak tahu jadi tahu, dan yang nggak butuh jadi butuh. Kayak gitu, Bu. Gimana caranya? Ya edukasi. Kenapa? Karena orang nggak tahu kok kalau dia nggak tahu. Betul nggak? Orang nggak tahu kalau dia nggak tahu. Bingung nggak tuh? Ya kan? Contoh, sekarang misalnya Bu, tadi Bu siapa tadi? Siapa? Sebentar. Bu Eka Dewi gitu kalau Bu nggak Eka salah. Dewi kan? Iya betul. Saya yakin Bu Eka nggak tahu apa yang Bu Eka nggak tahu. Ya kan? Tapi kalau saya edukasi, Bu Eka, ada loh ya tools yang bisa membuat Ibu bisa jualan lebih cepat. Akhirnya Bu Eka jadi tahu, wah ada ya Pak. Kalau ada saya jadi bagus nggak Pak buat bisnis saya? Bagus Bu, jadi butuh. Gitu. Jadi justru kita harus mengedukasi, membuat orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang nggak perlu jadi perlu, yang nggak butuh jadi butuh. Edukasi Bu, edukasi the market. Gitu. Oke. Berarti kayak kita bisa bikin urgensi kali ya. Gimana orang tuh yang mikir ini tuh kayak nggak butuh deh, sebenarnya butuh loh gitu. Kayak home decor. Kan kalau misalnya kayak aku ya kebayangnya ya kemarin kayak nggak butuh deh home decor. Tapi kan sekarang di rumah mulu, nanti jenuh, nanti stres kalau nggak ada home decor, bisa di-push ke arah sana. Bayangkan kalau dalam sekejap mata Anda bisa berubah lokasi, tinggal ditarik aja hordengnya, langsung Anda nuansanya nuansa Paris gitu kan. Jadi butuh gitu kan. Iya betul. Jadi sebuah kebutuhan. Iya betul. Oke. Udah banyak nampaknya nih pertanyaan dan mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau terakhir mau raise hand sebelum saya tutup sesinya. Sudah tidak ada, Bapak Ibu? Oke, thank you. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar Unpar Plus di sore hari ini. Pasti banyak banget yang bisa dipelajarin tadi dari insight, dari sharing, dari pertanyaan dan jawaban sama Bapak Juanda. Semoga apapun yang direncanakan sukses dengan digital marketingnya. Dan ini aku sempat nyatet beberapa kesimpulan 3. Yang pertama nih, kalau mau optimasi digital marketing, berarti ketahui bisnis sendiri dulu, terus pahami medianya, pahami musuhnya, lakukan riset untuk memahami tools juga, jadi jangan asal sikat semua, terus nggak ada yang efektif gitu. Yang terakhir adalah kombinasi antara manusia dan mesin. Jadi kita nggak bisa tuh bergantung pada SEO doang, atau kita cuma pakai FB Ads, tapi kita tidak memanusiakan brand kita gitu. Jadi kayak robot aja itu juga nggak bagus gitu jadinya. Mungkin ada kalimat terakhir dari Bapak Juanda? Yes, buat teman-teman ya poinnya adalah fokus dengan kekuatan Anda. Ya, nggak kalau orang bilang, oh semua coba, jangan semua dicoba. Ya waktu kita terbatas kan kayak tadi Ibu bilang kan, ada yang bilang belajarin website mau. Belajarin ini mau, semua guys, kita nggak punya waktu untuk mempelajari semua itu gitu. Jadi kalau yang bisa kita outsource aja, ya kita fokus sama kekuatan kita. Misal kita kekuatannya adalah produksi misalnya, ya udah outsource aja bagian bikin konten, bagian marketing dan segala macam outsource aja. Atau kita kekuatannya adalah marketing, nggak punya produk, ya cari aja, jangan kita yang buat produk gitu. Jadi nggak usah melakukan semua hal ya. Cukup lakukan, kalau kata Bruce Lee ya terakhir. Kalau kata Bruce Lee, saya lebih takut sama satu orang yang melatih satu jurus 10.000 kali dibanding dengan dia mempunyai 10.000 jurus
tapi dilatihnya cuma 1 tahun. Nah, jadi fokus pada kekuatan, latih itu terus-menerus, maka Anda akan sukses. Oke, terima kasih banyak Bapak Juanda. Untuk Bapak Ibu yang tadi belum dengar, kalau video hari ini, Zoom hari ini, webinar, akan ada di YouTube-nya Unpar Plus. Bisa di-search aja akun YouTube-nya Unpar Plus. Atau kalau mau dapat materinya, bisa langsung masuk ke websitenya Unpar Plus, yaitu di unparplus.id/blog. Oke, terima kasih untuk narasumber kita yang sangat menginspirasi dan memberikan banyak insight. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir dan ikut bertanya dan partisipasi juga. Semoga diberi selalu kesehatan dan bisa hadir lagi di webinar-webinar Unpar Plus selanjutnya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Selamat sore. Makasih Pak Juanda. Makasih, Makasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih Sayu. Iya Pak.